tersebut dengan kasus rumah sakit Umi. Nasihat saya untuk jaksa penuntut umum yang arif lagi bijaksana, ketahuilah bahwa orang yang tidak punya hati jernih dan akal sehat serta nurani keadilan tidak akan pernah bisa paham dan mengerti hubungan benang merah antara suatu kejadian dengan kejadian lainnya, sehingga dia tidak akan pernah bisa bersikap arif dan bijaksana dalam menarik suatu kesimpulan. Nomor 4, bahwa jaksa penuntut umum menilai terdakwa menganggap sepele kasus rumah sakit Umi sehingga hanya berpikir bahwa jaksa penuntut umum menganggap pemaparan saya tentang rangkaian peristiwa sebelum dan saat serta sesudah kasus rumah sakit Umi hanya unek-unek dan keluh kesah. Padahal saya telah jelaskan dalam pledoi halaman 15 sebagai berikut. Sebelum saya buktikan dengan memaparkan berbagai indikasi yang menjadi petunjuk bahwa kasus yang saya hadapi lebih tepat disebut kasus politik ketimbang kasus hukum, maka saya memandang perlu untuk memaparkan rangkaian peristiwa yang saya hadapi sebelum dan saat serta setelah saya dirawat di Rumah Sakit Umi Kota Bogor, agar menjadi jelas benang merah yang menghubungkan semua rangkaian kejadian tersebut dengan kasus yang sedang saya hadapi di pengadilan ini, sehingga menjadi masukan penting bagi mereka yang punya hati jernih dan akal sehat serta nurani keadilan untuk mengambil kesimpulan. Namun sayang sejuta sayang, majelis hakim yang mulia, ternyata jaksa penuntut umum tidak mampu memahami persoalan sehingga tidak bisa melihat benang merah yang menghubungkan semua rangkaian kejadian tersebut dengan kasus rumah sakit Umi. Nasihat saya untuk jaksa penuntut umum yang arif lagi bijaksana, ketahuilah bahwa orang yang tidak punya hati jernih dan akal sehat serta nurani keadilan tidak akan pernah bisa paham dan mengerti hubungan benang merah antara suatu kejadian dengan kejadian lainnya, sehingga dia tidak akan pernah bisa bersikap arif dan bijaksana dalam menarik suatu kesimpulan. Nomor 4, bahwa jaksa penuntut umum menilai terdakwa menganggap sepele kasus rumah sakit Umi sehingga hanya berpikir soal pelanggaran protokol kesehatan saja. Padahal menurut jaksa penuntut umum bahwa kasus rumah sakit Umi adalah persoalan besar karena terkait tindak pidana yang diatur dan diancam pidana oleh undang-undang. Justru saya melihat dengan sangat jelas bahwa jaksa penuntut umum lah sebenarnya yang membesar-besarkan kasus. Buktinya sebagaimana saya paparkan dalam pledoi halaman 111 sebagai berikut. Pada awalnya, saat saya diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi pada tanggal 4 Januari 2021 hanya berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan, sehingga diduga melanggar pasal 14 ayat 1 atau ayat 2 Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular terkait dugaan dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, dan atau pasal 216 ayat 1 KUHP terkait dugaan dengan sengaja tidak mentaati atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tugas pejabat. Namun saat saya diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 15 Januari 2021 ada penambahan pasal pidana, yaitu pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terkait dugaan dengan sengaja menyiarkan kebohongan untuk menimbulkan keonaran. Bahkan akhirnya pasal tambahan inilah yang justru dijadikan dakwaan ke-1, baik yang primer maupun subsidiar dan lebih subsidiar. Ini adalah penyelundupan pasal yang sangat dipaksakan. Majelis hakim yang mulia, jadi jelas bukan saya yang menganggap kasus rumah sakit Umi sebagai persoalan sepele, tapi justru jaksa penuntut umum yang sengaja membesar-besarkan kasus rumah sakit Umi
Sehingga kasus protokol kesehatan yang semula cukup sanksi administrasi disulap oleh jaksa penuntut umum jadi kasus kejahatan pidana, kebohongan dan keonaran dengan ancaman penjara 10 tahun. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang baik lagi budiman. Ketahuilah bahwa pidanaisasi kasus protokol kesehatan dengan penyelundupan pasal pidana sehingga terjadi kriminalisasi pasien dan dokter serta rumah sakit bukanlah perilaku baik dan tidak pula perbuatan berbudi, tapi merupakan perbuatan jahat dan keji. Nomor 5, bahwa jaksa penuntut umum menuduh saya hanya mengarang cerita tentang oligarki anti Tuhan. Dan jaksa penuntut umum menyebut bahwa dalam hukum tidak mengenal anasir-anasir tersebut. Di sini saya bisa langsung menyimpulkan bahwa jaksa penuntut umum tidak paham apa itu oligarki dan lebih tidak paham lagi apa itu anti Tuhan. Karenanya di sini perlu saya terangkan secara singkat saja agar jaksa penuntut umum sekurangnya tahu arti dan makna oligarki anti Tuhan. Oligarki secara bahasa sebagaimana termaktub dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Sedang dalam istilah politik bahwa oligarki ialah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan tertentu yang berusaha untuk mewujudkan kepentingan atau kesejahteraan kelompok sendiri, bukan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kata oligarki itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligarchia, yang terdiri dari 2 kata, yaitu origon, artinya sedikit, dan kata arho, artinya memerintah. Sehingga oligarki diartikan kelompok sedikit yang memerintah atau berkuasa. Sedang anti Tuhan adalah kelompok yang mengingkari Tuhan, seperti ateisme, komunisme, marxisme, dan leninisme. Atau kelompok yang mengingkari hukum Tuhan. Seperti liberalisme dan sekularisme. Jadi jelas bahwa ini maksud dengan kelompok oligarki anti Tuhan adalah kelompok yang mengingkari Tuhan dan mengingkari hukum Tuhan. Yang mulai menyusup dan menguasai pemerintahan. Sehingga berkuasa dan bekerja hanya untuk kepentingan golongannya saja. Bukan untuk kepentingan rakyat dan bangsa serta negara. Pemaparan saya dalam pledoi halaman 17 sampai 18 tentang 20 indikasi kebangkitan PKI yang pernah saya paparkan di Simposium Nasional Waspada PKI pada tahun 2016 bukan ngarang cerita, tapi memang kejadian fakta yang terbukti. Sebagaimana telah saya paparkan dalam pledoi secara panjang lebar. Semoga keterangan yang singkat ini bermanfaat untuk menambah wawasan jaksa penuntut umum. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang jujur lagi amanah. Ketahuilah bahwa pura-pura tidak tahu atau menutup mata dari gerakan oligarki anti Tuhan yang sudah kasat mata dan sudah jadi rahasia umum di tengah masyarakat bukanlah sikap jujur dan amanah, bahkan merupakan sikap khianat yang sangat berbahaya bagi keselamatan generasi penerus selanjutnya. Nomor 6, bahwa jaksa penuntut umum menuduh saya sedang mencari panggung dengan menyalahkan sejumlah pihak seperti Menko Polhukam RI, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Kepala Badan Intelijen Negara BIN, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan, dan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian. Di sini jaksa penuntut umum sangat picik dan naif dalam membaca persoalan karena penuh dengan buruk sangka. Padahal justru saya dalam pledoi halaman 20 sampai 21 sangat memuji sikap Wiranto dan Budi Gunawan serta Tito yang berjiwa besar sehingga mau membuka pintu dialog untuk rekonsiliasi demi persatuan dan kesatuan NKRI. Dan juga saya amat memuji bahwa hasil kesepakatan yang kami capai sangat bagus.
Serta justru saya menyesalkan kalau kesepakatan yang sudah sangat bagus tersebut akhirnya berantakan hanya karena adanya operasi liar intelijen hitam. Dari sana saya memberi masukan kepada semua pihak, khususnya kepada Wiranto, Budi Gunawan, serta Tito, agar waspada adanya operasi liar intelijen hitam yang tidak suka melihat dialog dan rekonsiliasi di antara saya dan rezim penguasa. Majelis Hakim yang mulia, di halaman ini ada yang belum tertulis di dalam halaman 16 nomor 6 tentang dialog dan rekonsiliasi. A, bahwa dialog antara saya dan kawan-kawan dengan pemerintah Republik Indonesia sudah dibangun sebelum ada pertemuan saya dengan Bapak Budi Gunawan maupun Bapak Tito Karnavian di Saudi. Lalu berlanjut semakin baik setelah ada pertemuan tersebut. B, tanggal 25 Juni tahun 2017, saya selaku pembina GNPF Ulama, yaitu Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Ketika itu saya berada di kota Tarim, negeri Yaman, mengirim delegasi GNPF MUI yang dipimpin oleh Ustadz Bakhtiar Nasir ke Istana Negara di Jakarta bertemu Presiden Jokowi untuk berdialog. GNPF MUI saat ini bernama GNPF Ulama, dipimpin oleh Syekh Yusuf Marta. C, tanggal 22 April tahun 2018, saya yang juga pembina PA 212, yaitu Persaudaraan Alumni 212. Saat itu saya berada di kota suci Mekah, kembali mengirim delegasi PA 212 dipimpin oleh Ustadz Slamet Ma'arif yang juga didampingi pimpinan GNPF Syekh Yusuf Marta ke Istana Bogor, bertemu Presiden Jokowi juga untuk dialog. T, hasil dialog GNPF maupun PA 212 dengan Presiden Jokowi sangat bagus. Namun lagi-lagi tidak terrealisasi karena ada gerakan liar intelijen hitam yang tidak suka ada dialog rekonsiliasi antara ulama dan umaro. Jadi sekali lagi saya ingatkan jaksa penuntut umum, jangan suudzon, jangan berburuk sangka. Kalau saya ceritakan peristiwa ini dalam pledoi maupun duplik, justru mestinya jaksa penuntut umum ikut bersyukur adanya upaya dialog rekonsiliasi antara ulama dan umaro, bukan malah menuduh saya cari panggung. Alhamdulillah, saya sebagai dai dan mubalik selama puluhan tahun sudah punya puluhan ribu panggung dakwah, sehingga tidak perlu cari panggung lagi. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang berakhlak mulia, ketahuilah bahwa buruk sangka itu tidak baik dan bukan bagian dari akhlak yang mulia, bahkan bisa mengantarkan kepada dosa dan fitnah. Nomor 7, Majelis Hakim yang mulia, bahwa jaksa penuntut umum kembali menyinggung soal oligarki anti Tuhan, sehingga tidak perlu saya jawab lagi karena sudah saya paparkan tadi di atas pada nomor 5. Nomor 8, bahwa jaksa penuntut umum menolak istilah pidanaisasi dan menyebutnya tidak ditemukan dalam khasanah bahasa Indonesia yang baik. Di sini jaksa penuntut umum tidak benar karena imbuhan isasi yang merupakan serapan dari bahasa Inggris sudah diakui sebagai imbuhan dalam bahasa Indonesia. Sehingga lahirlah istilah-istilah yang sudah sangat populer penggunaannya dalam hukum, politik, ekonomi, industri, dan lain sebagainya, seperti Islamisasi, Kristenisasi, nasionalisasi, demokratisasi, radikalisasi, modernisasi, organisasi, legalisasi, formalisasi, zonaisasi, normalisasi, positivisasi, generalisasi, kapitalisasi, sosialisasi, individualisasi, kriminalisasi, dan termasuk pidanaisasi dan lain sebagainya. Jaksa penuntut